Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak pada mata kuliah Teknologi Beton 1 dengan sub bagian X Design Beton atau campuran beton pada hari ini. Baik, langsung kita mulai. Campuran adukan beton. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan untuk campuran adukan beton. Diharapkan untuk suatu campuran adukan beton memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Yang pertama, kuat tekan yang tinggi. Kuat tekan yang tinggi merupakan hal nomor satu yang harus dipenuhi untuk suatu campuran adukan beton. Ya. Yang berikutnya, dia mudah dikerjakan. Nah, selain kuat tekan yang tinggi sesuai dengan spesifikasinya, dia harus mudah dikerjakan. Karena kalau tidak mudah dikerjakan, untuk kuat tekan tinggi mungkin tidak akan tercapai. Yang berikutnya adalah tahan lama atau awet. Ya. Jadi campuran adukan beton yang dibuat diharapkan memiliki durability atau tahan lama. Yang berikutnya dari segi pengadaan atau pengadaan campuran beton tersebut, dia relatif murah karena sudah kita rencanakan. Yang memiliki tahan aus juga. Terus hasil akhir yang terakhir selain murah, dia hemat bahan. Ya. Jadi hemat bahan ini sesuai dengan campuran yang kita perencanakan. Oke. Seperti di bawah ini adalah data-data perencanaan. Rencanakan campuran beton untuk tekan 30 MPa pada umur 20-an hari dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama, agregat kasarnya yang dipakai adalah batu pecah. Yang kedua, agregat halusnya yang dipakai adalah pasir. Diameter agregat maksimum 20 mm. Mutu semen yang dipakai tipe 1. Struktur yang akan dibuat pondasi dengan keadaan tidak terlindung. Yang berikutnya data-data laboratorium. Di sini disajikan dari berat jenis dalam kondisi SSD, kadar air, resapan, dan berat volume. Nah, untuk pasir, kerikil dapat terlihat dalam tabel yang pada tabel berikut ya. Dan pada analisa saringan agregat untuk agregat halus dari ayakan saringan ukuran 3/8 in sampai dengan nomor 200 atau sampai dengan pen, itu terlihat data-data yang bisa kita lihat bersama-sama. Didapatkan modulus kehalusannya 3,969 dengan zona agregat tersebut masuk ke dalam zona 2. Yang berikutnya agregat kasar. Saringan yang dipakai dari ukuran 3 in, 2,5, 2, 1,5, 1, 3/4, 3/8 sama dengan nomor 4. Didapatkan dari komponen yang tertinggal itu sebesar 359,713 sehingga modulus kehalusannya 3,597. Di sini diminta untuk menghitung bahan-bahan yang diperlukan untuk 1 meter kubik. Oke. Nah, untuk perencanaan, jadi yang perlu kita lakukan adalah daftar isian formulir perencanaan campuran beton. Nah, di sini adalah contoh dari formulir atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk merencanakan sesuatu kuat tekan beton. Contohnya yang nomor 1, dari awal ada 23 langkah yang harus kita lakukan sampai dengan kita mendapatkan kadar agregatnya sampai dengan baik itu gabungan, halus, dan kasar. Jadi, nah, baik, mari kita bersama-sama kita bahas. Yang pertama adalah kuat tekan yang disyaratkan 28 hari. Tabel atau grafik perhitungan bisa kita lihat di sini ditetapkan. Nah, jadi seperti yang di awal, ya, kita bisa lihat bahwa
Kuat tekan yang disyaratkan dengan waktu 28 hari itu diharapkan sebesar 30 MPa ya, dengan deviasi standar 7 MPa. Ya. Jadi data-datanya seperti ini ya. Data dari perencanaannya. FCA-nya 30 MPa pada umur 28 hari dengan rata-rata batu pecah diameter maksimum 20 mm ya. Nah, yang berikutnya setelah nomor 1 sudah kita tentukan dengan kekuatan 30 MPa sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, deviasi standar. Untuk deviasi standar ya, kita ambil sebesar 7 MPa ya. Dari tabel 8 untuk mutu pelaksanaan volume, adukan dan deviasi standar, kita ambil untuk pekerjaan sedang 10 sampai 3000 meter kubik. Untuk deviasi standarnya antara 5,5 sampai dengan 7,5. Yang kita ambil di sini adalah 7 ya. Nah, memasuki tahap yang ketiga, nilai tambah margin itu adalah dengan rumus 1,6 dikalikan deviasi standar ya. 1,64 dikali 7 sama dengan 11,48 MPa. Nah, jadi kita langsung menuju ke nomor berikutnya. Nomor 4, kuat tekan rata-rata target adalah kolom 1 ditambah dengan kolom 3. Kolom 1 30 ditambah dengan nilai tambah marginnya sebesar 11,48. Sehingga hasilnya adalah 41,48 MPa. Nah, untuk jenis semen itu seperti yang Bapak jelaskan barusan, itu disesuaikan dengan perencanaan. Tipenya untuk semen dipakai tipe 1 ya. Nah, berikutnya kita masuki ke langkah ke-6, jenis agregat kasar dan jenis agregat halus. Ini sama juga sesuai dengan perencanaan, batu pecah, batu alami. Jadi, dalam suatu perencanaan memang harus kita tentukan dulu kuarinya itu termasuk batu pecah alami, pasirnya, atau seperti apa. Ya. Jadi, seperti itu. Langkah ke-7 atau langkah berikutnya, faktor air semen bebas. Itu di tabel 2 grafik 1 sebesar 0,454. Kita langsung ke tabel 2 perkiraan kuat tekan beton. Tabel perkiraan kuat tekan beton MPa dengan pas 0,5 dengan jenis tipe yang diketahui, jenis tipe 1 pada umur kuat tekan 28 hari, batu pecah, kuat tekan betonnya untuk silinder sebesar 37. Nah, untuk berikutnya kita akan menggambar hubungan kuat tekan dan faktor air semen ya. Jadi yang pertama kita gambar adalah faktor air semennya. Dari sini ada nilai 0,5. Kita tarik garisnya merupakan garis awal untuk kita menentukan kuat tekan rata-rata. Yang berikutnya adalah kita buat grafik yang tertera seperti ini sesuai grafik nomor 2 dengan faktor air semen 0,5 ya. Kuat tekan rata-rata yang diharapkan adalah seperti berikut. Itu memotong grafik yang ini. Di sini terlihat kita buat grafiknya adalah dengan faktor air semen 0,454 yang seperti ini, 0,454 ya, silinder atau dari tabel 2 ya, dari pada umur 37 kita bisa mendapatkan nilai faktor air semennya ya. Pada kondisi tersebut kita lihat
kuat tekannya ring antara 42 dan 37 ya, 2. Jadi pertemuan antara grafik ini 42 dan 37 dia akan berpotongan. Nah, pada saat dia berpotongan ya, dia akan menunjuk ke fase 0,454. Baik. Yang berikutnya adalah kita kembali ke daftar isian formulir perencanaan campuran beton ya. Faktor air semen maksimum ini ditetapkan berdasarkan dengan tabel 3 ya. Jadi kita lihat lagi, untuk beton di luar ruangan tidak terlindung oleh hujan dan terik matahari langsung, terlindung oleh hujan dan terik matahari langsung, dia masuk beton yang masuk ke dalam tanah ya. Ini masuk ke dalam tanah, mengalami keadaan basah kering berganti-ganti, mendapat pengaruh sifat alkali dalam tanah. Dia jumlah semen minimumnya adalah 325 dengan nilai faktor air semen maksimum adalah 0,55 ya. Jadi untuk nilai fase yang terlihat pada tabel ini kita ambil adalah yang minimum. Faktor air maksimum 0,55 sesuai tabel 3. Bila faktor air yang semen diperoleh dari poin 7 di atas tidak sama dengan faktor air semen yang maksimum, maka diambil faktor air semen yang lebih kecil. Nah, untuk yang nomor 9, nilai selam itu ditetapkan itu dengan tabel 7, nilai selam pondasi, telapak tidak bertulang, kaisan, dan struktur bawah tanah itu nilainya 9 sampai 2,5, maksimum 9, minimum 2,5. Jadi diambil di sini untuk selam ditetapkan setinggi 30 sampai 60 mm. Ya. Yang berikutnya ukuran agregat maksimum ini sesuai dengan perencanaan ya. Yang pertama dengan agregat maksimum 20 mm. Oke. Kita langsung ke berikutnya. Untuk kadar air bebas ini mengacu ke tabel 6. Untuk mendapatkan nilai kadar air bebas dapat dilihat di tabel 6 dengan agregat gabungan alami yang berupa batu pecah ya. Di sini tabel 6 kita lihat bersama-sama. Nah, itu antara penggabungan antara agregat alami dan batu pecah itu nilainya 180 untuk alami dan batu pecah 210. Jadi kalau misalnya kita cari dengan rumus 2/3H ditambah 1/3 WK sama dengan 2/3 dikali 180 ditambah 1/3 dikali 210, hasilnya adalah untuk kadar air bebas nilainya sebesar 200 kg per meter kubik. Oke. Untuk langkah berikutnya kita masuk ke langkah yang ke-12, kadar semen. Itu langsung kita cari dengan hitungan biasa. Kolom 11 dibagi dengan kolom 8. Hasilnya adalah 200 dibagi dengan faktor air semen maksimumnya sebesar 0,454 ya. Karena faktor semen yang kita pakai adalah faktor semen yang minimum 0,454. Hasilnya adalah
440,528 kg per meter kubik. Lanjut, kita masuk ke kadar semen maksimum. Ya, tidak ditentukan, jadi dapat diabaikan. Ya. Langkah yang nomor 14, kadar semen minimum yang ditetapkan itu berdasarkan tabel 3 sebesar 325 kg per meter kubik. Nah, untuk faktor air semen, dalam hal ini dapat diabaikan karena syarat minimum kadar semen sudah dipenuhi. Kita langsung ke kolom 16, ya, susunan butir agregat halus. Ya. Ini kita lihat pasir data laboratorium masuk ke zona 2. Ya. Nah, masuk ke dalam zona 2 dengan faz 30 sampai 60, butir maksimum 20 mm. Kalau kita lihat di sini, faktor air semen 0,454, ya. Ini ada garis merah, ada tanda yang panah seperti ini. Kita tarik ke atas, ya. Jadi antara grafik 1, 2, 3, 4 kita pilih ini, ya. Terus di sini yang 20 untuk grafiknya. Karena dari 20, 40, 60 ada grafik tersendiri. Jadi kalau pas 20 bentuknya seperti ini, zona 2, ya, kita pilih grafik yang ini. Kita tarik garis vertikal ke atas sampai menyentuh ke zona 2. Di sini kita dapat nilainya 38% dan 32%. Ya. Nah, dari nilai 38% dan 32% ini diambil nilai rata-ratanya. Baik, kita akan langsung ke bagian berikutnya. Langkah ke 18. Jadi penggabungan antara yang 38% dan 32% itu mendapatkan rata-ratanya antara 38 dan 32, kalau kita rata-rata sebesar 35%. Ya. Langkah berikutnya adalah berat jenis relatif, SSD. Nah, kita ketahui di data BJ agregat halus adalah 2,558. Sedangkan BJ agregat kasar adalah 2,623. Nah, untuk BJ agregat gabungan nilainya adalah merupakan perkalian dari persentase. Jadi persentase dari 0,35, ya, dikali dengan 2,58, dari 100% dikurang 35 berarti 65. 0,65 dikali 2,623. Hasilnya adalah 2,6. Hasilnya 2,6 kg per meter kubik. Nah, seperti ini. Jadi BJ relatif agregat. Berat jenis relatif agregat ini adalah berat jenis agregat gabungan, merupakan gabungan antara agregat halus dan agregat kasar. BJ agregat halus 2,558, BJ agregat kasar 2,623. Jadi kalau kita cari untuk gabungannya sebesar 2,6. Ya. Baik, langkah berikutnya kita mencari berat jenis beton. Nah, ini sudah mau sampai ke akhir, ya, untuk ke langkah yang berikutnya. Berat jenis beton itu diperoleh dari grafik 16 dengan jalan membuat grafik linear baru yang sesuai dengan berat jenis agregat gabungan, yaitu 2,6. Ya, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, jadi kita lihat berat jenis relatif agregat kombinasi sebesar 2,6. Kita buat garis linear baru, ya, dari sini. Nah, ini vertikal. Kita ambil untuk
kandungan air bebasnya 200 yang sebelumnya, ya. Patokan di sini vertikal, ya. Terus kita lihat ke sini untuk mendapatkan berat betonnya dalam kilogram per meter kubik. Kalau kita lihat di sini, dia mendapatkan nilai sebesar 2350 untuk berat beton dalam kilogram per meter kubik, ya. Kita dapatkan beratnya sebesar 2300 di sini. Nilai di sini, ya. Ya, di sini sebesar 2350. Ya. Oke, kita langkah berikutnya. Untuk berat isi beton, grafik 16 sudah kita dapat yang tadi nilainya 2350 kg per meter kubik. Nah, setelah ini dapat, kita bisa mencari berat per meter kubik untuk agregat gabungan, agregat halus, agregat kasar, dan air tersebut. Nah, untuk kadar agregat halus adalah, ya, 18, kolom 18, 35% dikali 21. 21, ya. Jadi 0,35 dikali 1709,472. Nah, 1709,472 ini didapatkan dari 2350 dikurang faktor air semennya kurang 200 dikurang 440,528, hasilnya 1709,47, ya. Jadi 2350 dikurang 200 yang ditetapkan nilai pasnya dikurang 200 ini, ya. 200 untuk faktor kadar bebas. Jadi 20 itu 2350, ya. Apa ulangi lagi, 2350 dikurangi 200 dikurang 440,528. Hasilnya 1709,47 kg per meter kubik. Itu kadar agregat gabungan. Nah, untuk mencari kadar agregat halus, ya, untuk kadar agregat halus kita tahu bahwa persen agregat halus adalah 35%. Jadi tinggal dikali aja 0,35 dikali 1709,47, ya. Hasilnya adalah 598,315 kg per meter kubik. Itu untuk kondisi kadar agregat halus. Untuk agregat kasar, ya, agregat kasar adalah kita bisa carikan untuk agregat kasar adalah pengurangan dari kadar agregat gabungan 1709,47 dikurang dengan 598,315. Hasilnya adalah 1111,15 kg per meter kubik. Nah, dari hal-hal tersebut dapat kita buat untuk rasio semen, air, pasir, dan kerikil. Kita ketahui semen, ya, dalam kondisinya adalah sebesar 440,528. Jadi di sini kita bisa lihat untuk proporsi sebentar Bapak buat di sini aja, ya. Untuk proporsi campuran, ya, proporsinya
proporsinya adalah untuk semen berbanding air berbanding pasir berbanding kerikil. Nah, ini nilainya adalah untuk perbandingannya untuk semen kan 440 ya. 440,528 ya. Berbanding airnya adalah 200 ya. Untuk kadar air bebasnya 200 berbanding pasirnya 598 ya. 598,3 berbanding dengan kerikilnya 1111,57. Nah, kita bisa membuat perbandingan dengan cara membagi dengan 440,528 terhadap air, pasir, dan kerikil. Nah, semen berarti perbandingannya langsung dibagi dengan nilai sendiri adalah 1 berbanding untuk airnya adalah 0,454 berbanding pasir 1,3 berbanding dengan kerikilnya adalah 2,5. Nah, untuk kebutuhan aktual berapa semen, berapa air, berapa pasir, dan berapa kerikil bisa kalian cari sendiri dengan dasar proporsi campuran yang sudah Bapak jelaskan pada video kali ini. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk video ini tugasnya kebutuhan semen realistiknya berapa. Jadi dari nilai proporsi 1:0,45 dikali berbanding dengan 1,3 sampai 2,5 ini, nanti kalian cari atau susun berapa sih besar kilogramnya untuk agregat halus, kasar, semen, dan kerikil. Jadi Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.